Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pada video soal dan pembahasan fisika. Kita masih membahas medan magnetik. Seperti pada video sebelumnya, medan magnetik ini terbagi menjadi 6 bahasan. Untuk bagian pertama dan bagian kedua sudah diulas pada video-video sebelumnya. Untuk video kali ini kita akan mengulas atau membahas gaya magnetik atau gaya Lorentz, yaitu bagian akhir dari video tentang medan magnetik. Nah, gaya magnetik nanti akan diulas 3 bahasan, yaitu bahasan yang pertama gaya magnetik pada kawat berarus dalam medan magnet, dan bahasan kedua gaya magnetik pada muatan bergerak dalam medan magnet, dan yang bahasan ketiga terakhir tentang gaya magnetik pada kawat sejajar. Kita masuki bahasan pertama. Untuk soal pertama ini tentang gaya magnet pada kawat berarus dalam medan magnet. Kawat lurus berarus listrik I berada dalam medan magnet B seperti pada gambar. Nah, ada 4 gambar ya, ini gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian manakah gambar yang benar sesuai dengan gaya magnetik pada kawat? Nah, sebelum kita bahas, ada 2 tanda di sini, ada tanda silang dan tanda titik. Apa artinya? Tanda silang itu menandakan bahwa arah yang dimaksud memiliki arah masuk bidang gambar, atau bahasa lainnya adalah menjauhi pembaca. Nah, sedangkan tanda titik ini mengartikan arah tersebut keluar bidang gambar, atau dalam bahasa lain adalah mendekati pembaca. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kaitannya dengan gambar kawat arus, medan, dan gaya magnetik, kita gunakan kaidah tangan kanan. Jadi aturan kaidah tangan kanan, ibu jari mewakili arah kawat arus I. Kemudian keempat jari yang lain dari telunjuk hingga kelingking yang terbuka ini mewakili arah medan magnetik B. Sedangkan telapak tangan terbuka ke atas ini mewakili arah gaya Lorentz F. Nah, dari kaidah tangan kanan kita aplikasikan untuk keempat gambar. Gambar pertama, arah arusnya ke atas. Nah, arah medan magnetiknya silang, berarti kan masuk nih. Nah, ya, arah medan magnetiknya silang, B-nya masuk. Nah, ternyata dengan kaidah tangan kanan, arah F benar, arahnya ke kiri. Nah, sehingga gambar pertama ini benar. Kemudian gambar kedua, arah arusnya ke bawah I. Kemudian arah medan magnetiknya titik. Nah, titik itu arahnya keluar bidang gambar atau mendekati pembaca. Ternyata dengan menggunakan kaidah tangan kanan, benar adanya bahwa arus itu akan bekerja gaya Lorentz yang gaya magnetik atau gaya Lorentz yang arahnya ke kiri. Nah, sehingga gambar 2 pun benar. Lalu gambar ketiga, arah arus ini diwakili dengan tanda titik. Nah, sehingga arus itu adalah keluar bidang gambar atau mendekati pembaca. Sedangkan arah medan magnetiknya ke bawah. Nah, ini B-nya ke bawah. Nah, ternyata dengan arah seperti ini akan bekerja gaya Lorentz benar adanya memiliki arah yang ke kanan. Nah, sehingga gambar yang
ketiga ini gambar yang benar. Lalu gambar yang terakhir, gambar keempat, arah arus ditandai dengan tanda titik. Nah, berarti arus ini arahnya mendekati pembaca atau keluar bidang gambar. Kemudian arah induksi magnetiknya ke atas, B-nya ke atas. Nah, ini B-nya ke atas. Ternyata benar bahwa dengan kaidah tangan kanan, jika arusnya keluar bidang gambar atau mendekati pembaca, arah medan magnetiknya ke atas, maka arah gaya lorentnya ke kiri. Nah, ini benar. Nah, hingga gambar keempat pun benar. Nah, sehingga opsi yang kita pilih untuk jawab ini tentunya opsi yang E, semuanya benar. Soal kedua masih tentang gaya magnetik pada kawat berarus dalam medan magnet. Oke, soalnya adalah pada gambar berikut, I adalah arus listrik, U dan S adalah kutub utara dan kutub selatan magnet, F adalah gaya magnetik. Ada 4 gambar. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Arah F yang benar diperlihatkan pada gambar titik-titik. Nah, sebelum kita nyatakan arah F, kita harus gambarkan dulu arah medan magnet. Nah, karena di sini keempat gambar ini kan arah medan magnet belum tergambar dalam bentuk arah panah gitu ya. Oke. Untuk gambar pertama dulu, medan magnet itu keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Nah, kutub utaranya berada di kiri, kutub selatannya berada di sebelah kanan. Nah, sehingga arah medan magnet berarah dari kiri ke kanan. Oke, jadi medan magnetik itu keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Nah, ini kita berlakukan untuk keempat gambar. Ini juga sama untuk gambar ketiga, medan magnetnya keluar dari kutub utara ke kutub selatan. Ini juga sama, keluar dari kutub utara ke kutub selatan. Oke, keempat gambar kita sudah menyatakan vektor dari medan magnetik. Nah, kemudian untuk menyatakan arah F, sekali lagi kita gunakan aturan kaidah tangan kanan. Ibu jari ini menyatakan arah kuat arus I, gitu ya. Keempat jari yang lain itu ini menyatakan arah B. Kemudian telapak tangan terbuka ke atas, ini arah F. Oke. Aplikasikan kaidah tangan kanan untuk keempat gambar. Gambar pertama dulu, arah arusnya mendekati pembaca. Kemudian B-nya dari kiri ke kanan. Apakah benar dengan kaidah tangan kanan akan memperoleh gaya magnetik atau gaya lorentz yang arahnya ke atas? Nah, ternyata benar. Ya, jadi gaya magnetik pada gambar pertama benar ke atas. Lalu gambar kedua, arah arusnya ke bawah. Oke, ini I, arah medan magnetiknya dari kanan ke kiri. Nah, ternyata dengan kaidah tangan kanan, gitu ya, arah gaya magnetiknya itu benar menjauhi pembaca. Lalu gambar ketiga, arah arus ke atas. Nah, ini arah arusnya ke atas. Medan magnetiknya dari kanan ke kiri itu. Nah, ternyata arah gaya magnetiknya itu bukan menjauhi pembaca, melainkan yang benar ini di sini. Nah, yang benar ini di sini ya. Ini arah yang benar di sana. Sehingga gambar ketiga ini salah. Lalu gambar keempat. Gambar keempat kita lihat arah arusnya juga dari kiri ke kanan searah dengan arah B. Nah, maka karena arah arus I dan B ini sejajar, gitu kan, maka tidak akan mungkin gaya magnetiknya akan ke atas. Jadi ini gambar yang keempat itu salah. Nah, sehingga dari keempat gambar yang benar hanya gambar 1 dan 2. Jadi jawaban yang dipilih adalah opsi yang A. Soal nomor 3,
masih membahas tentang gaya magnetik pada kawat berarus dalam medan magnet. Soalnya adalah sebuah kawat pengantar panjangnya 4 meter dialiri arus 5 ampere. Kawat diletakkan dalam medan magnet homogen dengan sudut 30 derajat terhadap arah medan magnet. Jika gaya yang bekerja pada kawat 30 Newton, maka besar induksi magnet tersebut adalah titik-titik. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang pertama adalah panjang kawat, berarti L ya, L yang 4 meter, kemudian dialiri arus I 5 ampere, diletakkan dalam medan magnet homogen dengan sudut 30 derajat terhadap arah medan magnet. Nah, berarti ini sudutnya alfa 30 derajat. Jika gaya yang bekerja 30 Newton, berarti gaya lorennya atau gaya magnetiknya 30 Newton, seperti itu. Nah, maka besar induksi magnetiknya, nah jadi yang ditanya adalah B. Oke. Nah, rumus yang kita gunakan adalah rumus gaya magnetik atau gaya Lorentz pada kawat berarus, yaitu F sama dengan B kali I kali L kali sin alfa. Nah, masukkan nilainya, maka 30 sama dengan B yang dicari ya, kali I kali 5 kali L nya 4 kali sin 30 derajat. Oke, lanjutannya 30 sama dengan B kali 5 kali 4, 5 kali 4 20, berarti 20 B. Nah, sin 30 berapa? Setengah. Berarti 30 sama dengan, ini sederhanakan 1 10 B. Maka B sama dengan 30 per 10 Tesla atau 3 Tesla. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Soal keempat, ini tentang gaya magnetik pada muatan, ya, pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Soalnya adalah sebuah muatan listrik Q bergerak dengan kecepatan V dalam sebuah medan magnet homogen B. Arah gaya magnet F yang dialami muatan listrik adalah titik-titik. Nah, gambarnya ini muatannya, ya, muatan Q. Kemudian arah geraknya ke atas, ini V. Dalam medan magnetik B, yaitu silang. Silang apa artinya? Silang artinya dia masuk bidang gambar ya. Silang itu masuk bidang gambar. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kaitannya dengan arah, hubungan antara arah V, B dan F, gitu ya, kita gunakan kaidah tangan kanan. Nah, bagaimana kaidah tangan kanannya? Amati gambar. Jadi arah ibu jari ini menyatakan arah kecepatan, arah V, itu. Keempat jari yang lain ini menyatakan arah B, medan magnetik. Lalu gaya magnetiknya atau gaya lorennya telapak tangan terbuka ke atas. Nah, ini arah F. Kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ya, kita aplikasikan ke gambar. Jadi arah V-nya ke atas, gitu ya, arah V-nya ke atas. Arah B-nya masih bidang gambar, maka arah gaya lorennya ke kiri, gitu. Ke kiri. Nah, tegak lurus terhadap V. Nah, sehingga jawaban yang benar yang mana? Ke kiri tegak lurus. Nah, ini dia. Yang C. Soal kelima membahas tentang gaya magnetik pada muatan bergerak dalam medan magnet. Soalnya sebagai berikut. Sebuah elektron bermuatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb dan bermassa 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg memasuki medan magnet 5 kali 10 pangkat 5 Tesla dalam arah tegak lurus, bekerja gaya magnetik 24 kali 10 pangkat min 8 Newton. Kecepatan elektron dalam medan magnet tersebut adalah titik-titik. Kita selesaikan. Yang pertama, identifikasi atau tuliskan besaran yang ada. Yang pertama adalah muatan Q, yaitu besarnya 1,6 kali 10 pangkat
pangkat min 19 Coulomb. Kemudian massa M 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Lalu medan magnet B 5 kali 10 pangkat 5 Tesla. Dan gaya magnetik F 24 kali 10 pangkat min 8 Newton. Nah, yang dicari adalah kecepatan elektron, berarti V. Untuk menyelesaikannya kita gunakan persamaan gaya Lorentz pada muatan bergerak, yaitu F sama dengan B kali Q kali V sin alfa. Alfanya berapa? Kita lihat di sini. Massa bergerak dalam arah tegak lurus. Nah, berarti alfanya itu bersudut 90 derajat. Oke, kalau kita masukkan nilai yang ada, maka 24 kali 10 pangkat min 8 sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 kali 1,6 10 pangkat min 19 kali V yang dicari dikalikan sin 90 derajat. Di bawahnya 24 kali 10 pangkat min 8 sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, di sini 5 kali 1,6 besarnya adalah 8. Kemudian 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 19 itu 10 pangkat min 14 dikalikan V dikalikan sin 90 derajat. Sin 90 derajat besarnya 1. Nah, sehingga V sama dengan 24 kali 10 pangkat min 8 dibagi 8 kali 10 pangkat min 14 sama dengan 24 dibagi 8 3. Nah, hasil akhirnya adalah 3 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah opsi yang C, 3 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Soal ke-6 ini tentang gaya magnetik pada muatan bergerak dalam medan magnet. Soalnya sebagai berikut. Sebuah partikel alfa dengan massa 6,4 kali 10 pangkat min 27 kg, massa 3,2 kali 10 pangkat min 19 Coulomb, bergerak tegak lurus terhadap medan magnet B yang arahnya masuk bidang gambar. Jika B sama dengan 0,2 Tesla dan kecepatan partikel 3 kali 10 pangkat 5 meter per sekon, maka jari-jari lintasannya adalah titik-titik. Oke, kita tuliskan dulu besaran yang ada dari soal ini. Yang pertama adalah massa M sama dengan 6,4 kali 10 pangkat min 27 kg. Yang kedua muatan Q sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Yang berikutnya medan magnetik B 0,2 Tesla. Selanjutnya kecepatan partikel V 3 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah jari-jari lintasan, berarti R. Nah, untuk menjawab soal ini kita gunakan rumus R sama dengan M kali V per dQ. Nah, kita substitusikan ke persamaan ini dari besaran yang ada. M berarti ini 6,4 kali 10 pangkat min 27. Kemudian V nya 3 kali 10 pangkat 5 dibagi B 0,2. Lalu Q 3,2 kali 10 pangkat min 19. Oke, sekarang kita sederhanakan.
64 dengan 32, ini sama-sama kita bagi 3,2, hasilnya 2. Kemudian 10 pangkat min 27 kali 10 pangkat 5, 10 pangkat min 22. 10 pangkat min 22 dibagi 10 pangkat min 19, 10 pangkat min 3. Nah, yang di atas pembilang ini tinggal 2 kali 3. Sementara penyebutnya di bawah 0,2. Sama dengan, ini sama-sama kita bagi 2, ini 1 ya, berarti 3 kali 10 pangkat min 3 dibagi 0,1. Nah, sehingga hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, jadi jawaban yang benar adalah pada opsi D ini. Soal ketujuh ini membahas tentang gaya magnetik pada kawat sejajar. Dengan soalnya sebagai berikut. Dua kawat sejajar L dan M terpisah satu sama lain. Lihat gambar, ini gambarnya. Pada kawat M dialiri arus 4 ampere dan kedua kawat mengalami gaya tolak persatuan panjang sebesar 6 kali 10 pangkat 5 Newton per meter. Besar dan rekod arus pada kawat L adalah titik-titik. Sebelum kita selesaikan soal ini, perlu kita ketahui pada dua kawat sejajar, yang pertama, jika kedua kawat itu dialiri arus yang memiliki arah sama, ke atas semua atau ke bawah semua arah arusnya. Nah, jika kedua kawat ini dialiri arus yang memiliki arah sama, maka kedua kawat akan bekerja gaya magnetik yang arahnya saling tarik. Nah, sehingga kawat pertama yang dialiri arus I1 akan bekerja gaya magnetik ke kanan, sedangkan pada kawat I2 akan bekerja gaya magnetik yang arahnya ke kiri. Nah, di sini kedua kawat itu akan saling tarik menarik. Sedangkan dua kawat yang memiliki arah arus berlawanan, misal kawat kiri ini memiliki arah arus ke atas, kawat yang kedua memiliki arah arus ke bawah, maka kedua kawat akan bekerja gaya magnetik yang arahnya saling tolak. Nah, sehingga pada kawat pertama gaya magnetik berarah ke kiri, sedangkan pada kawat kedua gaya magnetik berarah ke kanan. Ini berlaku untuk dua kawat yang memiliki arah berlawanan. Nah, konsep ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 7. Oke, kita lihat kalimat kedua. Pada kawat M dialiri arus 4 ampere dan kedua kawat mengalami gaya tolak. Di sini dikatakan gaya tolak. Nah, karena bekerja gaya tolak pada kawat M, kalau digambarkan berarti memiliki arah ke kanan, ini gaya tolak pada kawat M, maka pada kawat L akan memiliki gaya tolak yang arahnya ke kiri. Nah, jika kedua kawat ini memiliki gaya yang saling tolak, maka arus pada kawat L bagaimana? Nah, sekali lagi, kalau terjadi gaya yang saling tolak, maka arah arus pada kawat L berlawanan terhadap arah arus pada kawat M. Nah, sehingga kawat L ini arus berarah ke bawah. Oke. Atau dengan kata lain, arah arus kawat L berlawanan dengan arah arus kawat M. Nah, ini kaitannya dengan arah arus. Sedangkan untuk mencari kuat arusnya, kita gunakan persamaan pada gaya magnetik, yaitu rumusnya adalah F per L sama dengan mu 0 dikalikan I1 kali I2 per 2 BA. Karena yang dicari adalah I, maka persamaan ini bisa kita ubah
menjadi I1 sama dengan, kita kalikan silang ya, kita kalikan silang, maka I1 sama dengan F per L dikali 2Pi kali A dibagi dengan mu 0 dikalikan I2. Oke. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. F per L adalah 6 kali 10 pangkat min 5 dikalikan 2Pi dikalikan A nya berapa? A nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 per min 0 4Pi kali 10 pangkat min 7 lalu kalikan I2 nya 4. Oke, nah sekarang coba kita sederhanakan. 2Pi kali 2 4Pi, ini berarti tinggal 1. Kemudian 6 dengan 4 kita bagi 2, 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 3. Nah kemudian sekarang 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 7 1. Nah sehingga I1 besarnya adalah 3 per 2 ampere atau 1,5 ampere. Nah ini nilainya atau besarnya, sedang arusnya berlawanan dengan arah arus M, sehingga jawaban yang kita pilih pada soal nomor 7 adalah jawabannya D, 1,5 ampere berlawanan arah dengan arus pada kawat M. Soal ke-8. Soal ke-8 ini masih membahas tentang gaya magnetik pada kawat sejajar. Soalnya adalah 3 kawat lurus sejajar masing-masing berarus listrik I1 10 ampere, ini 10 ampere. Kemudian I2 3 ampere, berarti ini 3 ampere. Dan I3 2 ampere, berarti ini 2 ampere. Terpisah seperti gambar. Jika ketiga kawat memiliki panjang 10 cm, nah, artinya apa? Artinya bahwa ketiga kawat ini panjangnya L berapa? 10 cm atau 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Hitung besar gaya magnetik pada hitung besar gaya magnetik yang bekerja pada kawat ketiga. Nah, berarti di sini yang ditanya gaya magnetik pada kawat ketiga atau F3. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita gunakan konsep yang tadi, gitu ya. Kita gunakan konsep yang tadi. Sekarang kita tinjau kawat ketiga dengan kawat pertama. Ya. Sekali lagi kita tinjau kawat ketiga dengan kawat pertama. Arah arus I3 ke atas, arah arus I1 ke bawah. Artinya apa? Artinya bahwa gaya magnetik yang bekerja pada kawat ketiga arahnya ke kanan karena saling tolak. Nah ini kita sebut saja F31. Nah kemudian sekarang kita tinjau antara kawat ketiga dengan kawat kedua. Nah, jadi di sini terlihat bahwa kawat ketiga arah arusnya ke atas, kawat kedua arah arusnya ke bawah. Sehingga ada kata lain bahwa arah arusnya berlawanan. Nah, karena arah arus berlawanan, maka gaya magnetik pada kawat ketiga karena kawat kedua ini juga memiliki arah yang sama, yaitu ke kanan. Itu kenapa? Karena saling tolak. Nah ini kita tulis sebagai F32. Nah terlihat bahwa F31 berarah ke kanan, F32 juga memiliki arah ke kanan, sehingga resultan atau besar total gaya magnetik yang bekerja pada kawat ketiga adalah F31 ditambah F32. Kenapa kok ditambah? Karena memiliki arah yang
sama, itu salah. Nah kemudian bagaimana persamaan F3 1? Ya rumusnya adalah mu 0 kali I3 kali I1 dikalikan L dibagi 2B kali A31. A31 itu adalah jarak dari kawat ketiga ke kawat pertama. Nah ini A31 berapa? 2 tambah 3, 5 cm, atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, kembali ke sini ditambah F32, rumusnya adalah mu 0 kali I3 kali I2 kali L per 2B kali A32. Nah, A32 nya mana? Kita lihat ya di sini. A32 itu jarak dari kawat ketiga ke kawat kedua. Nah, ini A32 berapa? 3 cm, atau 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, sekarang kita lihat lagi. Di sini mu 0 I3L per 2pi. Nah, nilainya ini sama di kedua suku, maka bisa kita sederhanakan, kita jadikan satu, kita keluarkan, sehingga mu 0 I3 kali L per 2pi dikalikan kurung buka I1 per A31 ditambah I2 per A32. Oke, kita masukkan nilainya, berarti 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I3 nya 2 ampere kali L nya tadi kan 10 kali 10 pangkat min 2 dibagi 2pi. Nah, dikalikan kurung buka I1 nya 10, kemudian A31 nya 5 kali 10 pangkat min 2 ditambah I2 nya 3 per A32 nya 3 kali 10 pangkat min 2. Oke, kita sederhanakan. Pi bagi Pi1, 2 bagi 2, 1. Nah, sehingga yang di depan ini tinggal 4 dikalikan 10 pangkat min 7 dikali 10 kali 10 pangkat min 2. 10 kali 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 8. Oke. Nah, kemudian 10 per 5 kali 10 pangkat min 2. Ini sama-sama kita sederhanakan, bagi 5. Ini 2, ini 1. Oke. Nah, kemudian penyebutnya ini 10 pangkat min 2, ini 10 pangkat min 2. Kita keluarkan ke depan menjadi per 10 pangkat min 2. Nah, sehingga pada bagian ini tinggal 2 ditambah bagian ini tinggal 3 per 3. Oke, berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 2 adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Kemudian 2 ditambah 3 per 3. 3 per 3 kan 1. Nah, oke, berarti ini sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 3. Berapa? 12 kali 10 pangkat min 6 Newton. Nah, bagaimana arahnya? Nah, kalau arah berarti ke kanan, dengan arah ke kanan. Nah, ini jawabannya. Oke, kita masuk di soal ke-9. Soalnya adalah dua kawat lurus sejajar berarus listrik I1 2 ampere dan I2 3 ampere berpisah pada jarak A seperti gambar. Sebuah kawat pengantar lain, kawat ketiga,
berarus listrik akan diletakkan di sekitar kedua kawat sehingga kawat tidak mengalami gaya magnetik. Kawat ketiga tersebut harus diletakkan pada jarak titik-titik. Nah, sebelum kita selesaikan, kita jawab yang perlu diketahui bahwa jika dua kawat sejajar dialiri arus yang sama arahnya, ini kawat pertama, ini kawat kedua, maka kawat ketiga akan kita letakkan di antara kedua kawat, ini kawat ketiga, agar gaya magnetik yang bekerja pada kawat ketiga ini nilainya 0. Jadi kata kuncinya adalah dua kawat tersebut, ya, kawat pertama dan kawat kedua dialiri arus yang sama arahnya. Nah, jika kedua kawat dialiri arus yang berlawanan arah, I1 misal ke atas, I2 misal ke bawah, I1 kita misalkan ini 5 ampere, I2 ini kita misalkan 3 ampere, seperti itu. Nah, maka kawat ketiga, agar pada kawat ketiga tidak bekerja gaya magnetik, maka kawat ketiga kita tempatkan di luar kawat yang memiliki kuat arus paling kecil. Nah, di sini I1 5 ampere, I2 3 ampere. Maka kawat ketiga tersebut harus ditempatkan di sebelah kanan kawat I2. Seperti itu. Nah, konsep ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ke-9. Nah, karena kedua kawat di sini terlihat bahwa arah arus berlawanan, arah arus ke atas I1, arah arus ke bawah I2, maka letak titik kawat ketiga yang gaya magnetiknya 0 itu berada di sebelah luar kawat I1. Kenapa? Karena kawat I1 dialiri arus 2 ampere, sedangkan kawat I2 dialiri arus 3 ampere. Nah, 3 ampere dengan 2 ampere kan lebih kecil 2 ampere, maka kawat ketiga misalkan kita tempatkan di titik P ini, sepanjang garis P ini, itu berada di luar kawat I1. Kita misalkan jarak dari titik P ke kawat 1 adalah X, maka dari titik P ke kawat kedua ini adalah X plus A. Nah, karena gaya magnetik pada titik P berharga 0, maka Fp ini sama dengan 0, sehingga gaya magnetik di titik P karena kawat ke-1 nilainya akan sama dengan gaya magnetik di kawat P, gitu ya, karena kawat 2. Nah, sehingga Fp1 sama dengan Fp2. Nah, persamaannya gaya magnetik pada kawat P karena kawat pertama adalah μ0 dikalikan IP dikalikan I1 dikalikan L per 2 pi A P1 sama dengan Fp2, gaya magnetik yang bekerja pada kawat P atau titik P karena kawat 2. Rumusnya adalah μ0 kali IP kali I2 kali L per 2 pi A P2. Nah, di ruas kiri ada μ0, IP, L, dan 2 pi. Sedangkan di ruas kanan pun sama, ada μ0, IP, L, dan 2 pi. Maka ini bisa kita sederhanakan. Seperti itu. Nah, sehingga ruas kiri tinggal I1 per A P1 sama dengan I2 per A P2. Kita masukkan nilainya, I1 2 ampere per AP1 X sama dengan I2
3 ampere per AP2. AP2 adalah X plus A. Nah, kita kalikan silang sehingga 2 kali X plus A sama dengan 3X, atau 2X ditambah 2A sama dengan 3X. Kita pindah ke kanan atas, pindah ruaskan yang memiliki X, sehingga 2A sama dengan 3X min 2X. Maka 2A sama dengan X. Nah, atau X sama dengan 2A. Nah, ini jawabannya. Maka dari opsi ini kita lihat sekarang. X-nya berjarak 2A. Nah, kemudian X ini berada di sebelah luar kawat I1. Nah, sehingga jawabannya yang mana coba? Oke, betul, yang C. Nah, ini ya, yang C. X berjarak 2A di sebelah kiri kawat pertama. Alhamdulillah sudah 9 soal kita coba bahas itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya, insya Allah bermanfaat. Silakan subscribe, like, serta klik tanda lonceng. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu pada video selanjutnya.